Yo, balik lagi dengan gua Sandy Patiansa dan selamat datang di channel Teman YouTube. Gak kerasa nih, tahun 2020 akan segera berakhir dan ini memang tahun yang sangat sulit ya karena kita harus menghadapi pandemi COVID-19. Tapi seperti kata R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Kita harus optimis bahwa setelah kesulitan ini akan ada hari-hari yang indah di masa yang akan datang. So, menyambut tahun 2021 pastinya ada goal atau target yang ingin dicapai oleh teman-teman semua. Mungkin salah satunya menjadi YouTuber. Nah, di video kali ini gue akan membahas peluang menjadi YouTuber di tahun 2021 dan tipsnya bagaimana menjadi YouTuber yang sukses. Buat yang penasaran, tonton aja video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, kita bumper dulu. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gue memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik ingin menjadi YouTuber, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Karena subscribe itu gratis dan nantikan video terbaru dari gue yang pastinya memberikan informasi yang bermanfaat. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa sukses, termasuk untuk teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk menjadi YouTuber, alangkah baiknya teman-teman melihat terlebih dahulu bagaimana peluang menjadi YouTuber yang sukses di tahun 2021. Nah, berbicara mengenai peluang menjadi YouTuber yang sukses, gua ingin melihatnya dari 3 poin berikut. Yang pertama yaitu mengenai besarnya market atau jumlah penonton dari YouTube di Indonesia. Yang kedua yaitu persaingan antar konten kreator atau YouTuber, dan yang ketiga yaitu potensi pendapatan seorang YouTuber. Yuk kita bahas satu persatu 3 poin ini ya. Berbicara peluang, hal pertama yang ingin gua bahas adalah besarnya market atau pasar penonton YouTube Indonesia. Pengguna YouTube otomatis adalah pengguna internet karena dalam menonton YouTube kita memerlukan internet dan menghabiskan kuota. Di sini ada data pengguna internet Indonesia sampai dengan bulan November tahun 2020. Nah, dari data yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, hingga kuartal 2 tahun 2020, jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta orang atau 73,7% dari total populasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Jadi, penetrasi pengguna internet di Indonesia itu meningkat dengan tajam selama masa pandemi COVID-19. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, peningkatannya itu mencapai 25 juta orang. Nah, sekarang kita lihat nih data pengguna YouTube di Indonesia. Di sini memang gue masih menggunakan data yang lama dari bulan Januari 2020. Dari data ini disebutkan bahwa 80% pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 64 tahun itu mengakses YouTube. Jadi memang mayoritasnya pengguna internet di Indonesia yang menggunakan YouTube, 80%-nya. Selanjutnya gue tampilkan artikel dari Tech ID yang menyebutkan jumlah pengguna unik YouTube di Indonesia mencapai 93 juta setiap bulannya. Data ini diperoleh dari Comscore. Jadi berdasarkan data di sini memang pasarnya sangat besar sekali dan YouTube itu menepati porsi yang sangat besar, 80% dari pengguna internet di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, nggak usah risau, nggak usah galau, nanti nggak kebagian penonton, karena faktanya pasar penonton YouTube di Indonesia itu sangat besar sekali. Yang penting kita semua membuat konten yang menarik sehingga penonton itu tertarik untuk menonton video-video kita. Oke, selanjutnya di sini gue akan membicarakan peta persaingan antar konten kreator atau YouTuber karena ini juga sangat menarik. Di sini gue ambil data dari artikel Tech ID ya. Disebutkan bahwa saat ini sudah ada 600 channel YouTube asal Indonesia yang memiliki 1 juta subscriber. Gokil banget ya. Jadi udah banyak banget nih channel YouTube Indonesia yang sudah besar. Tentu saja channel-channel YouTube di bawah 1 juta subscriber itu lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya ini data dari Tubix.com. Bisa dilihat grafiknya dari tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah channel YouTube di seluruh dunia itu mendekati angka 40 juta channel, banyak banget. Dan bisa dilihat persaingan YouTuber pemula yaitu channel yang memiliki 0 sampai dengan 1000 subscriber ini ada di zona hijau gelap, ya kan? Jadi sangat ketat sekali karena jumlah channel yang ada di zona ini sangat banyak.
Bisa dikatakan memang persaingan antar YouTuber saat ini semakin ketat. Setiap harinya bermunculan channel-channel YouTube baru yang semakin meramaikan dunia konten kreator. Kembali ke poin pertama tadi, hal ini terjadi karena memang jumlah penontonnya sangat besar, pasarnya sangat besar. Kue yang sangat besar ini nggak mungkin dong dimakan sendiri. Makanya bermunculanlah konten-konten kreator baru. Ini merupakan teori supply and demand. Ketika permintaan meningkat, biasanya nih suppliernya berusaha memenuhi permintaan tersebut. Dalam hal ini, channel-channel YouTube baru bermunculan. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah ragu, nggak usah galau, nggak usah takut menghadapi persaingan ini. Anggaplah persaingan ini adalah pemicu teman-teman untuk selalu kreatif, untuk selalu melakukan inovasi, sehingga konten-konten yang kita buat itu selalu segar dan selalu menghasilkan yang berbeda, yang unik untuk penonton kita. Berbicara peluang menjadi YouTuber di tahun 2021, poin ketiga yang harus kita lihat adalah potensi pendapatan dari seorang YouTuber. Nah, misalnya teman-teman memiliki target di tahun 2021, teman-teman membuat channel YouTube dan ingin memiliki 100.000 subscriber. Kira-kira berapa pendapatan dari channel tersebut? Di sini kita gunakan aja socialblade.com, kita lihat nih. Kita cari channel YouTube yang memiliki subscriber berjumlah 100 ribuan ya. Di sini gue contohkan yaitu channel Mancing Cantik Mania. Wow. Nah, estimasi pendapatan per bulannya dari channel ini adalah $882 sampai dengan $14.000. Sekarang kita cek aja nih pendapatan terendahnya ya. Kita konversi ke rupiah. 882 kita kali 14.000 yaitu sebesar 12.348.000. Nah, untuk channel YouTube berbahasa Indonesia itu sebenarnya memang kecil pendapatannya. Maka dari data estimasi ini kita hitung dari batas terendah ditambah 20%, nggak usah besar-besar, kita tambah 20% aja. Jadi ya kira-kira mungkin bisa 15-20 juta pendapatan dari channel yang memiliki 100.000 subscriber. Tentu saja banyak faktor lain yang mempengaruhi besarnya pendapatan ini. Nah, perlu diingat bagi teman-teman semua, yang gue sebutkan di sini adalah potensi pendapatan dari YouTube AdSense, baru dari YouTube AdSense. Sebenarnya ada sumber potensi lain yang bisa teman-teman ekspor, bisa teman-teman gali. Itu semua udah gue bahas di video sebelumnya mengenai 1 miliar pertama sebagai YouTuber. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk mendapatkan keuntungan atau uang lebih, nah silakan aja ditonton video tersebut untuk menjelaskan dari mana kita bisa mendapatkan uang 1 miliar sebagai YouTuber. Link videonya gue taruh di deskripsi dan juga di atas. Silahkan ditonton setelah ini. Sampai sini teman-teman sudah mengetahui peluang menjadi YouTuber di tahun 2021. Tadi kita sudah melihatnya dari 3 poin. Yang pertama adalah besarnya market atau pasar penonton YouTube di Indonesia. Yang kedua yaitu ketatnya persaingan antar YouTuber, dan yang ketiga yaitu potensi pendapatan seorang YouTuber yang sangat menggiurkan. Nah, setelah tahu peluangnya, di sini gue akan memberikan tipsnya bagaimana menjadi YouTuber yang sukses di tahun 2021. Tapi tentu saja kita harus definisikan terlebih dahulu nih, sukses yang ingin kita capai apa, karena setiap orang pastinya berbeda-beda. Contohnya nih, bagi gue channel teman YouTube itu sukses di tahun 2021 ketika memiliki 100.000 subscriber dan penghasilan per bulannya minimal 10 juta. Oleh karena itu teman-teman harus mendefinisikan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dari channel YouTube teman-teman semua di tahun 2021. Yang pasti pencapaian atau target tersebut harus jelas dan juga terukur. Oke, langsung aja, ini dia 5 tips yang bisa gue berikan untuk teman-teman semua agar menjadi YouTuber yang sukses di tahun 2021. Tips yang pertama yaitu action, action, action. Seberapa bagus pun ide konten teman-teman, seberapa bagus pun rencana teman-teman, kalau tidak dimulai membuat konten dan menguploadnya ke YouTube, itu semua akan sia-sia. Gak ada gunanya sama sekali. Nah, gua sendiri itu mempunyai ide membuat konten YouTube itu dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mulai menulis konsep, kemudian beli kamera dan beberapa perlengkapan. Tahun 2019 pertama kali membuat konten, dan tahun 2020 baru serius menggarap YouTube. Jadi sangat-sangat membuang waktu sekali. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mulai saat ini, mulai sekarang juga, karena sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menjadi YouTuber. Tips yang kedua yaitu fokuslah pada satu ide konten. Sekali lagi, fokus pada satu ide konten. Kalau misalnya saat ini teman-teman sudah memiliki ide membuat konten apa, itu merupakan satu modal yang sangat berharga. Jadi teman-teman bisa langsung memulai.
Tapi kalau misalnya masih galau, masih bingung mau membuat konten YouTube apa, mungkin teman-teman bisa menonton 2 video gua yang membahas bagaimana mencari ide konten YouTube. Nanti linknya gua taruh di deskripsi dan juga di atas sini. Karena intinya adalah ide konten merupakan jiwa dari sebuah video. Hal teknis itu bisa dipelajari, tapi kalau ide konten itu kan original, hasil pemikiran kita, hasil kreativitas kita. Jadi sekali lagi ide konten sangat-sangat penting. Bang, gue masalahnya bukan gak punya ide konten, tapi ide gue kebanyakan. Pengen bikin video ini, video itu, wah banyak banget lah bang. Gimana tuh? Ya sekali lagi, balik lagi ya, fokus terhadap satu ide konten terlebih dahulu. Gimana cara memilihnya? Ya fokus pada pasarnya yang paling banyak permintaannya dari konten tersebut. Yang kedua, fokus kira-kira konten itu memberikan manfaat atau enggak. Yang ketiga, fokus karena konten tersebut substansinya atau materinya dikuasai oleh teman-teman semua. Jangan kita membuat video yang itu harus dipelajari lama dulu, jangan gitu kan. Jadi fokus terhadap yang teman-teman kuasai. Nah, berbicara mengenai pasar atau market dari sebuah konten, di sini gua bocorkan sedikit nih apa yang rame di tahun 2021. Ini berdasarkan riset ya teman-teman semua. Yaitu konten otomotif, konten edukasi, konten memasak, konten gaming, dan konten drama Korea. Ini adalah konten-konten yang banyak dicari pasar di Indonesia. Jadi teman-teman bisa fokus aja nih ke konten-konten yang udah gue sebutkan. Tips yang ketiga yaitu belajar membuat konten. Jika kita tidak memiliki background pendidikan perfilman, jurnalistik, maupun ilmu komunikasi, mungkin membuat sebuah konten video adalah hal yang baru bagi kita. Oleh karena itu, sambil membuat video, sambil berjalan, nah kita harus terus belajar meningkatkan kualitas dari video yang kita buat. Apa aja sih yang bisa dipelajari dari pembuatan konten itu? Tentu saja kita belajar dari mulai pre-production, production, sampai dengan post-production. Di dalamnya kita mempelajari banyak hal, mulai dari perencanaan, budgeting, membuat skrip, memahami operasi kamera, bagaimana proses syuting, sampai dengan proses editing. Hal-hal ini tentu saja sambil berjalan kita harus pelajari supaya kita bisa membuat konten yang semakin berkualitas. Tips yang keempat yaitu belajar memahami YouTube. Karena kita akan bermain di dunia YouTube, maka sudah seharusnya kita mengenal YouTube dengan lebih baik lagi. Ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang YouTube, misalnya mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di YouTube, pedoman komunitas, mengenai copyright, mengenai YouTube Partner Program, dan juga bagaimana mengiklan di YouTube. Kemudian kita belajar algoritma YouTube, SEO, bagaimana mengupload video yang baik, membuat thumbnail, merangkai judul, dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari YouTube. Tentu saja hal ini akan sangat berguna untuk mempercepat pengembangan channel YouTube kita. Dalam belajar membuat konten yang baik dan juga memahami YouTube, kita bisa belajar secara otodidak dan gratis dengan memanfaatkan informasi yang ada di internet. Atau kita juga bisa berinvestasi ilmu dengan mengikuti kursus, webinar, kelas online, tutor langsung dengan YouTuber yang udah sukses dengan cara berbayar. Sekali lagi, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Tips yang kelima yaitu bergabunglah dengan komunitas YouTuber dan berkolaborasi dalam membuat konten. Satu hal yang sangat penting yang gue pelajari dari YouTube ini, kolaborasi adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin kita bisa membuat satu karya sendiri, karya yang bagus ya. Tapi ketika kita berkolaborasi, kita bisa membuat sebuah konten video yang lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu, gue sangat menganjurkan teman-teman bergabung dengan komunitas para YouTuber lain, baik itu di grup Facebook, di WhatsApp, di Telegram. Pokoknya teman-teman harus memiliki lingkaran untuk berdiskusi. Dan kalau bisa, teman-teman juga berkolaborasi dengan YouTuber lain untuk membuat sebuah karya. Jadi itu dia peluang dan juga tips yang bisa gue berikan untuk menjadi YouTuber yang sukses di tahun 2021 versi channel teman YouTube. Pastinya banyak hal yang perlu didiskusikan dan juga perlu ditanyakan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya dan ingin berdiskusi, langsung aja tuliskan di kolom komentar, nanti gue coba menjawabnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel teman YouTube. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.